Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan masak jantung pisang. Resep jantung pisang ini simple tapi enak banget. Yuk simak cara memasak jantung pisang di video ini. Untuk pertama, siapkan dulu jantung pisangnya. Saya pakai jantung pisang ukuran sedang, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kemudian saya akan buang bagian luarnya, kulit bagian luarnya, dan saya akan ambil bagian dalamnya aja. Jadi yang merah-merah ini akan saya buang sampai nanti muncul bagian yang berwarna putih. Kemudian saya akan rebus, jadi rebus dalam air. Jika sudah mendidih langsung diiris di atas pancinya aja ya. Jadi nggak usah pakai talenan biar jantung pisangnya itu nanti hasilnya nggak hitam. Karena kalau diiris di talenan kemudian terlalu lama di suhu ruang, dia akan menyebabkan hitam ya teman-teman. Cuma ini karena tadi gasnya habis ketika merebus, jadi agak hitam sedikit, nggak apa-apa ya. Untuk bumbunya siapkan 4 bawang putih, 7 bawang merah. Saya juga tambahkan 1 kemiri dan 1 ruas kunyit seperti ini kurang lebih. Dan untuk cabenya saya pakai 20 cabai rawit mix antara hijau dan merah. Jadi biar rasanya pedas, saya nggak pakai cabai yang besar. Kasih sedikit air, kemudian dicuper sampai benar-benar halus ya, biar kemiri sama kunyitnya juga halus. Langsung masak aja, karena ini ada air, pakai air tadi ngecupernya. Jadi saya akan masak sampai airnya menyusut dulu, baru nanti saya akan tambahkan minyak. Tujuannya agar tidak langu atau tidak bau bumbu yang masih mentah ya teman-teman. Jadi tambahkan minyak, masak sampai benar-benar matang bumbunya, tambahkan bumbu pelengkap seperti serai dan daun salam. Baru saya masukkan jantung pisang yang sudah direbus dan diiris-iris tadi. Saya tambahkan air sisa dari chopper untuk biar dia cepat matang dan nggak terlalu kering banget ya. Saya tambahkan setengah sendok makan garam, 3/4 sendok makan gula pasir, dan penyedapnya saya pakai 1/4 sendok makan. Kita aduk hingga tercampur rata seasoningnya dan masak sesuai keinginan dan kebutuhan ya teman-teman. Nah, untuk bumbu pelengkapnya ini dibuang aja seperti serai dan daun salamnya biar nggak ganggu nanti pas kita makan. Kalau teman-teman mau kuahnya agak banyak, nggak apa-apa. Bisa di kayak gini udah cukup, tapi jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Ini rasanya kurang asin sedikit, jadi saya tambahkan setengah sendok makan lagi. Jadi untuk totalnya 1 sendok makan ya garamnya. Nanti di description box ada. Nah, ini saya akan beri cabai rawit utuh biar lebih menarik dan lebih pedas. Dan kuahnya akan saya masak sedikit lagi biar sedikit menyusut ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau kuahnya banyak, monggo. Nah, ini sudah cukup, saya akan angkat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan masak sambal goreng kentang. Menu lebaran yang wajib banget ada sebagai pendamping opor dan ketupat. Sambal goreng ati ampela ini saya tambahkan pete dan saya masak versi basah. Yuk simak bareng-bareng cara membuat sambal goreng kentang ati di video ini. Namun sebelumnya tetap ya, bantu saya dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Pertama-tama siapkan 4 buah kentang dan saya kupas, kemudian saya potong bentuk dadu, kemudian saya rendam dengan air yang ditambahkan sedikit garam, tujuannya biar nggak hitam. Lalu goreng dalam minyak yang udah panas dan jumlahnya juga banyak biar 1 kali penggorengan aja ya. Saya akan buat versi basah, jadi nggak perlu sampai benar-benar kering goreng kentangnya. Tapi kalau teman-teman mau bikin versi kering, wajib gorengnya sampai benar-benar kering ya kentangnya. Kalau saya kayak gini aja udah cukup. Kemudian bahan lain siapkan 1 pasang ati ampela, saya rebus dengan garam dan jahe agar tidak pahit ya. Kemudian saya potong-potong. Nah, untuk bumbunya ada 4 bawang merah, 4 bawang putih, 4 kemiri. Jadi semuanya serba 4 biar gampang diingat ya teman-teman. Kemudian untuk cabenya saya pakai 20 cabai merah keriting, dipotong dulu jadi 2 biar lebih mudah untuk halus. Saya tambahkan sedikit air biar lebih mudah untuk ngeblendernya. Saya blender sampai benar-benar halus ya teman-teman, kurang lebih kayak gini. Lalu akan saya masak. Nah, karena tadi saya ngeblendernya menggunakan air, jadi saya akan masak agar airnya menyusut dulu, baru nanti ditambahkan minyak. Jadi biar nggak bau cabai mentah atau bumbu-bumbu mentah lainnya ya. Nah, ini airnya udah nggak ada, udah menyusut. Saya akan tambahkan 1 sendok sayur minyak goreng. Saya akan masak hingga bumbunya benar-benar matang ya. Bisa juga ditambahkan udang rebon untuk memperkaya rasa ya teman-teman. Tapi saya kebetulan lagi nggak ada, jadi saya pakai bahan seadanya aja. Saya tambahkan serai, kemudian lengkuas.
Diaduk hingga tercampur rata, kemudian daun salam, bisa pakai daun salam segar atau daun salam kering, dan tambahkan air sesuai selera masing-masing ya. Kalau teman-teman mau bikin versi berkuah, mungkin airnya agak banyak, tapi kalau teman-teman bikin versi kering, airnya sedikit aja ya. Kemudian kita masukkan ati ampela yang udah direbus, tambahkan 1 sendok makan air asam jawa. Lalu tambahkan seasoning, ada garam 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah, kemudian setengah sendok teh masako atau roiko, 1/4 sendok teh terasi yang udah dibakar atau digoreng, yang penting jangan terasi mentah ya. Diaduk hingga tercampur rata dan dimasak hingga mendidih. Kemudian koreksi rasa ya teman-teman, kalau rasanya udah sesuai atau ada yang kurang bisa ditambahkan. Ini saya tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Baru kalau rasanya udah cocok, udah pas banget, dimasukkan kentangnya gitu ya. Sebagai penambah tekstur bisa juga disandingkan dengan sayuran ya teman-teman, misalnya buncis atau kapri, bisa juga dengan kacang-kacangan, kacang merah atau kacang tolo. Saya masak sampai kuahnya menyusut, kemudian saya tambahkan cabai yang dipotong menyerong dan pete. Jika tidak suka pete bisa di skip ya teman-teman. Saya masak sedikit lagi hingga kuahnya terserap habis. Jangan lupa masaknya pakai api kecil ya biar nggak gosong. Nah ini saya rasa udah cukup, mau saya matikan. Jadi ini udah benar-benar terserap habis dan udah lekoh banget, bumbunya enak ya. Siap disajikan. Ini saya masak tanpa santan ya teman-teman, kalau mau pakai santan juga boleh sesuai selera. Ini dia menu lebaran yang wajib ada selain opor, sambal goreng ati ampela. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak tumis nangka muda. Nangka muda wajib dimasukkan dalam list resep masakan enak karena tumis nangka muda tanpa santan ini beneran bikin kalap makan. Dipakein tambahan ebi sama daun melinjo atau daun so, udah deh, ini bener-bener top markotop. Yuk kita langsung aja simak resep tumis nangka muda pedas di video ini. Pertama saya punya 1 bungkus nangka muda yang sudah dipotong-potong. Ini saya beli di warung, memang sudah begini adanya ya. Ini saya simpan di kulkas 1 hari. Ini akan saya rebus untuk menghilangkan getahnya dulu. Saya beri tambahan garam biar getahnya benar-benar hilang ya. Kita aduk, kita rebus sampai dia itu mendidih, tapi nggak usah terlalu overcook ya, nggak usah terlalu matang teman-teman. Karena kalau terlalu matang nanti pas dimasak di oseng itu nanti dia benyek ya. Ini sudah cukup, saya akan angkat, kemudian saya cuci bersih sambil diperas-peras airnya. Jadi benar-benar hilang getahnya. Ini sudah saya cuci, sudah saya peras-peras, benar-benar sudah nggak lengket di tangan ya. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siapkan bumbunya dulu teman-teman. Untuk bumbunya saya cuper ya, nggak saya rajang. Ada 10 bawang merah kecil-kecil, 7 bawang putih kecil-kecil, cabai rawit saya pakai yang hijau 20 butir, dan cabai merah besarnya 10 butir. Kemudian ini yang nggak kalah penting, wajib banget ada adalah ebi 50 gram. Sudah saya rendam dengan air panas ya teman-teman. Ebinya boleh disangrai dulu kemudian dihaluskan boleh, ataupun dicuci saja dengan air hangat kayak gini juga boleh, sama aja. Ini saya cuper dengan tambahan air biar lebih halus ngecupernya. Kurang lebih sampai kayak gini, kemudian sisihkan. Kita siapkan bahan yang lain. Saya punya jengkol 2 buah yang sudah diiris-iris, dan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Juga ada daun melinjo atau daun so. Pilih daun yang muda, ini kurang lebih 10 lembar. Saya cuci kemudian potong-potong. Nah sekarang kita saatnya masak ya. Karena tadi ngeblendernya menggunakan air seperti biasa, saya akan masak sampai air dalam bumbu ini menghilang dulu, susut dulu, baru ditambahkan minyak. Tujuannya biar bumbu-bumbunya ini nggak mentah ya teman-teman, nggak bau mentah, nggak bau cabai mentah. Nah baru dimasukkan minyaknya, kurang lebih 3 sendok makan. Kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Semakin diaduk dia akan semakin mengeluarkan minyak, semakin tanak, semakin matang bumbunya. Nah kalau udah kayak gini masukkan lengkuas atau laos. Lalu jengkol juga masuk ya di tahap ini. Kita aduk hingga tercampur rata, paling tidak sampai laosnya ini layu gitu ya, mengeluarkan bau yang enak, baunya keluar, dan jengkolnya ini juga setengah matang ya, jadi nggak mentah banget. Nah kalau udah baru dimasukkan nangka mudanya.
Kita aduk sampai tercampur rata bumbu-bumbuannya ini ya. Ini masaknya masih dengan api kecil ya teman-teman. Nah kalau sudah tercampur rata kayak gini, sudah layu, biar nggak gosong, baru ditambahkan air. Nah untuk airnya seberapa? Airnya tuh 1 gelas belimbing atau setara dengan 200 ml air. Saya pakai untuk membilas cuper karena bumbunya masih banyak yang nempel. Nah kalau air udah masuk baru boleh gedekan apinya. Nah triknya gitu ya, tambahkan garam, gula, merica bubuk, dan penyedap. Ini penyedapnya nggak ke-record ya, nanti di description box semuanya ada untuk takarannya. Kita aduk-aduk sampai airnya ini mendidih, kemudian menyusut. Kita koreksi rasa, apakah rasanya sudah tepat gitu ya, dan apakah sudah benar-benar matang nangkanya. Kalau rasanya udah oke, nggak ada yang perlu diperbaiki, baru dimasukkan melinjonya, daun melinjonya atau daun sonnya. Nah kalau daun sonnya udah masuk, nggak usah terlalu lama, cukup 3-4 menit sampai layu aja ya, nggak usah kelamaan karena nanti dia warnanya nggak hijau, nggak cantik. Dan kalau airnya udah menyusut, udah bisa diangkat ya teman-teman. Kurang lebih untuk penampakan tumis atau sayur nangka mudanya kayak gini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak oseng daun pepaya teri. Agar tidak pahit, simak tips masak tumis daun pepaya agar tidak pahit di video ini. Rasanya pedas, gurih, dimakan pakai nasi anget, udah enak banget. Ini cocok untuk teman-teman yang memang lagi bosen karena seminggu kemarin isinya masak santan, daging ayam, daging sapi, dan pengen sesuatu yang lain. Yuk kita mulai aja dengan cara menghilangkan rasa pahitnya terlebih dahulu. Saya menghilangkannya dengan tanah liat atau lempung. Ini tidak saya gunakan semuanya, saya gunakan sedikit aja. Semakin banyak digunakan, ini semakin menghilangkan rasa pahitnya. Maaf ya, ini pancinya agak gosong karena kemarin kehabisan air waktu ngerebus sesuatu. Tapi nggak apa-apa karena kita butuh panci yang besar diisi dengan air yang banyak. Saya pakai hanya 1 sendok sayur tanah lempungnya atau tanah liatnya. Trik pertama, kita masak dulu tanah liatnya sampai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, baru dimasukkan daun pepayanya. Sebenarnya metode menghilangkan pahit pada daun pepaya ini banyak ya. Ada yang merebus dengan daun singkong, ada yang dengan garam saja cukup. Tapi menurut saya paling efektif adalah menggunakan tanah liat ini. Bener-bener hilang rasa pahitnya. Kita tutup sampai mendidih. Nah ini udah mendidih, kita aduk lagi hingga matang merata. Jangan lupa untuk tes tusuk ya, tes kematangannya apakah dia sudah benar empuk atau belum. Lihat deh, warnanya juga tetap hijau cantik ya. Kalau udah empuk langsung diangkat aja. Kemudian tahap selanjutnya adalah dicuci, dibilas sampai dengan air bilasannya ini berwarna bening. Kalau udah berwarna bening, itu tandanya sudah siap kita olah, sudah bersih dari kuman yang nempel di tanah lempung tadi. Sebenarnya daun pepaya ini macam-macam ya. Ada, kalau di Jawa tuh ada daun pepaya lanang, daun pepaya wedok. Ada daun pepaya Jepang juga yang nggak perlu dihilangkan pahitnya karena memang nggak pahit. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian saya potong-potong kayak gini, jadi biar nggak terlalu panjang ya. Sisihkan sementara. Sekarang kita siapkan bumbunya. Saya pakai 25 cabai merah besar. Kemudian untuk bawang-bawangannya saya pakai 3 bawang putih dan 5 bawang merah. Ini saya potong-potong ya, biar lebih mudah halusnya. Untuk cabai rawitnya saya nggak mau terlalu pedas, saya pakai 6 biji kecil-kecil aja, udah cukup. Dicuper dengan sedikit air biar lebih cepat halus, kurang lebih kayak gini. Dan untuk pelengkapnya saya pakai teri dan bakso. Baksonya saya potong jadi 4 bagian. Kita langsung masak aja bumbunya dalam minyak yang udah panas. Minyaknya disesuaikan dengan jumlah dari daun pepayanya ya. Untuk daun pepayanya tadi saya timbang, ini kurang lebih 500 gram setelah direbus posisinya. Kalau bumbunya udah matang kayak gini, masukkan bumbu pelengkap laos atau lengkuas kurang lebih 5 cm dan salam juga masuk ya. Salamnya 3 lembar aja. Aduk sebentar, kemudian masukkan bumbu pelengkap seperti bakso dan terinya. Diaduk hingga tercampur rata dan kita masak sampai terinya ini agak kering ya, sampai terinya matang. Ini kan terinya posisinya basah. Kalau terinya udah matang, udah agak kering, baru di situ masuklah daun pepaya yang udah kita rebus tadi. Masukkan, apinya kecil aja ya teman-teman. Dicampur, diaduk hingga bumbunya ini tercampur dengan merata.
Kalau udah diaduk, kalau udah rata bumbunya, baru ditambahkan air. Untuk jumlah airnya nggak ada patokan ya, teman-teman mau bikin agak sedikit berkuah ataupun dibikin kering, terserah monggo. Saya pakai sisa bilasan chopper. Tutup biar lebih cepat matang dan tunggu mendidih. Nah ini udah mendidih kayak gini, kita aduk lagi dan tambahkan seasoning. Saya pakai setengah sendok makan garam, 1 sendok makan gula, dan setengah sendok makan penyedap. Diaduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya teman-teman. Barangkali ada rasa yang kurang, teman-teman bisa perbaiki di situ rasanya. Dan untuk kuahnya juga disesuaikan, mau dibikin agak sedikit kering lagi atau dibiarkan kayak gini. Nah, ini saya ternyata keasinan teman-teman, saya lupa kalau udah ada terinya. Jadi saya tambahkan lagi setengah sendok makan gula pasir. Takarannya nanti ada di description box ya. Nah ini saya masak sedikit lagi sampai agak sedikit menyusut kuahnya. Nah kayak gini udah cukup menyusut, bisa untuk diangkat dan disajikan. Oseng daun pepaya teri, nggak pahit, enak banget, cocok untuk ide masakan sehari-hari teman-teman yang lagi bingung hari ini masak apa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya akan share ide masakan murah meriah tapi rasanya enak banget, yaitu oseng dages atau dage atau tempe gembus hitam. Dimasak pakai cabai hijau, kemudian dimakannya sama nasi anget plus teri. Ini udah deh pokoknya nikmat banget. Udah nggak perlu lauk lagi deh pokoknya. Yuk kita langsung mulai aja siapkan bahan-bahannya. Siapkan pertama dagesnya atau dage atau gembus hitam, kurang lebih segini ya, setengah bagian. Lalu ada kecambah, ini 100 gram kecambahnya. Kemudian 6 cabai hijau besar, 5 cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan daun melinjo atau daun sok ya. Untuk bumbu-bumbuannya ini nggak akan saya haluskan, tapi akan saya potong-potong menyerong kayak gini. Tambahkan juga daun salam. Ini udah siap kita masak ya. Yang pertama dimasak adalah bawang-bawangannya dulu. Jadi bawang merah sama bawang putih dimasak dulu sampai dia itu kering, sampai matang ya. Tapi nggak usah terlalu kering banget, sampai berubah warna dan aromanya yang pasti enak. Nah kalau udah kayak gini warnanya kelihatan ya, dia udah matang. Yang kita masukkan selanjutnya adalah cabenya, cabai merah besar dan cabai rawitnya. Dimasak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai cabenya ini matang ya teman-teman. Bau cabai matang kan kelihatan ya, menohok banget. Nah jika kedua cabai ini sudah matang, yang harus kita masukkan selanjutnya adalah bumbu pelengkapnya ya. Ada daun salam dan lengkuas, sambil ditekan-tekan lengkuasnya agar aroma lengkuasnya keluar. Kemudian kecambah juga masuk ya, diaduk hingga matangnya merata. Nah biar lebih cepat matang, untuk kecambahnya ini saya akan tambahkan sedikit air. Nggak usah banyak-banyak ya, airnya kurang lebih 100 ml aja kayak gini. Diaduk agar matang merata, kemudian dagesnya atau tempe gembus hitamnya juga masuk. Diaduk hingga tercampur rata, kemudian biar matangnya lebih cepat, ini akan saya tutup ya sampai mendidih. Nah ini udah mendidih. Nah kalau dia udah mendidih kayak gini, yang masuk selanjutnya adalah yang hijau-hijauannya, yaitu melinjo, daun melinjo sama sama cabai hijau. Kita aduk hingga tercampur rata, kemudian tambahkan garam setengah sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok makan penyedap. Aduk hingga tercampur rata, tambahkan juga kecap manis 1/4 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi ya teman-teman. Nah biar lebih mematangkan terutama si dagesnya ini ya, biar matang, saya tutup lagi kurang lebih 3-4 menit. Kemudian diaduk-aduk, dan yang pasti adalah koreksi rasanya. Kalau rasanya udah sesuai, tinggal kita matikan aja ya. Kemudian untuk salam sama lengkuasnya dibuang aja. Nah ini dia oseng dages cabai hijaunya siap disajikan. Enak banget, bisa untuk ide masak hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya akan share olahan ati ampela.
Yang selama ini cuma tahu resep ati ampela kecap, ati ampela goreng, semur ati ampela, yuk simak resep ati ampela yang lain daripada yang lain di video ini. Sumpah ini enak dan nikmat banget. Siapin nasi sebakul kalau perlu. Kita mulai aja persiapin bahan-bahannya ya. Siapkan 4 bawang putih diiris tipis. Kemudian bawang merahnya juga saya pakai 2 diiris tipis-tipis juga. Kemudian selain bawang putih, bawang merah, saya juga pakai cabai merah yang besar kayak gini, dipotong menyerong. Lalu selain cabai, saya juga punya cabai yang rawit, yang pedas ya. Saya pakai 4 cabai rawit merah yang pedas. Kemudian buncis, saya pakai 5 batang ukuran sedang kayak gini, dipotong menyerong, samain sama cabainya. Kemudian cabai hijau yang besar saya iris-iris. 2 pasang ati ampela dipotong memanjang atau mau dadu juga boleh. Kemudian bahan lain adalah kecambah, 50 gram kecambah. Kita mulai masak ya teman-teman. Panaskan minyak, kita tumis bawang merah, bawang putih sampai benar-benar matang. Jadi kunci masakan tumisan atau osengan adalah di bawang putih sama bawang merahnya yang benar-benar matang, berubah warna, kemudian wangi, aromanya tercium wangi. Kalau udah matang, masukkan cabenya. Jadi untuk teman-teman yang baru banget belajar masak, kuncinya adalah jangan buru-buru masukin bahan yang lain sebelum bawang putih, bawang merahnya ini matang ya. Setelah cabenya layu, masukkan ati ampela yang udah direbus. Karena ati ampelanya cuma direbus, nggak digoreng. Jadi saya masukkan bahan ini dulu biar dia tuh berkulit, kokoh, dan nggak mudah hancur. Kalau ati ampelanya udah kokoh gitu, nggak hancur ya, saya masukkan kecambah dan buncis juga masuk di tahap ini. Tambahkan sedikit air biar nggak gosong, kemudian ditutup. Tujuan ditutup adalah biar lebih cepat matang ya teman-teman. Jadi udara yang terperangkap saat ditutup itulah yang bikin cepat matang. Lihat deh, buncisnya pasti signifikan banget ya. Ini bisa juga untuk masak kacang panjang. Kita tambahkan cabai yang hijau. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, saya pakai Royco. Kemudian 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kecap manis, dan karena ini bunyinya tumisan ya, saya akan pakai saus tiram. Tapi kalau bunyinya oseng itu pakai laos dan bumbu-bumbu yang lain seperti daun salam dan lain-lain. Ini kan tumisan ya. Jangan lupa untuk selalu koreksi rasa. Kalau ada yang kurang silahkan diperbaiki. Kalau udah cocok semuanya pas, nggak ada yang perlu ditambah, bisa disajikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke resep terakhir, resep ke-7 dari resep masakan sehari-hari mudah dan lezat adalah masak kangkung. Saya tambahkan dengan daun kecombrang. Dimakan pakai kerupuk sama sambal cumi cabai hijau, ini udah enak banget, bener-bener sederhana tapi rasanya nikmat luar biasa. Siapkan 1 ikat kangkung yang masih segar. Kemudian buang kalau teman-teman ke warung ternyata kangkungnya adanya stok kemarin, nggak apa-apa, boleh menggunakan tangan, boleh juga air, nanti dia akan kembali segar gitu ya. Kemudian kita siangi, lebih suka menggunakan kita ambil bagian yang mudanya jangan lupa dicuci bersih. Seperti ini. Siapkan juga bahan kedua, ada 1 bunga kecombrang, kita ambil bagian tengahnya saya buang bagian yang bagian luarnya dibuang aja karena rasanya bagian tengahnya aja yang keras ya. Kita hanya nanti hasilnya tumis, siapkan bawang merah, bawang putih, kita siapkan 2 bawang merahnya 3, bawang putihnya 4, saya pakai 3 bawang merahnya, kemudian bawang putihnya kalau mau dihaluskan juga boleh, saya milih dirajang aja kayak gini. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 7, bisa siapkan 7 cabai rawit merah, teman-teman. Kalau kurang pedas bisa ditambahkan, atau mungkin terlalu pedas bisa dikurangi. Sisihkan, kemudian kita panaskan 3 sendok makan minyak karena kan kali kangkungnya cuma 1 ya. Kita masukkan panas minyaknya, kita tumis 2 bawang ini sampai benar-benar bawangnya itu matang. Jangan dimasukkan cabenya sebelum aroma ini benar-benar mengeluarkan aroma yang enak ya teman-teman. Kalau udah enak, aromanya udah matang, bawangnya baru dimasukkan cabenya. Lalu tambahkan juga saya terasi 2 cm yang sudah dibakar, 2 cm kurang lebih, bisa kurang bisa lebih. Ya teman-teman, yang pasti terasinya dibakar dulu ya atau digoreng biar terasinya juga hancur. Lalu masukkan kemudian kita tekan-tekan seperti ini agar bumbunya menyatu dengan yang lain. Kecombrangnya udah kita ambil bagian
tengahnya, bagian bunga tengahnya, kemudian dicuci masukkan bersih. Kecombrang ini bikin kecombrangnya. rasa Aduk-aduk. sayur kangkungnya ini jadi beda. Nah, ya. ini adalah Kecombrang ini biasanya tips dipakai untuk gitu ya, resep tumis kangkung tetap sayur kalau di segar. tempat Warna saya, daunnya ya. adalah Kalau kecombrangnya ini udah masukkan matang, saya semua cepetin bumbu aja. tumis Tambahkan dulu di garam sama awal. gula. Jadi jangan Gulanya masukkan saya kangkungnya pakai baru kita gula merah ya teman-teman. tes Tapi kalau rasa, mau pakai kemudian gula kebalik. pasir juga Jadi boleh. masukkan bawang Gula merahnya 2 sendok gula makan, merah, garamnya setengah sendok teh, dan tambahkan 1 kemudian sendok tambahkan makan sedikit air saja agar tidak airnya, gosong. Tambahkan sedikit saja, nggak usah penyedap, banyak-banyak. kemudian saus Nah, tiram. setelah biar rasa jangkung rasanya makin enak oke ya. gitu ya, Saus tiramnya setengah tambahkan juga sendok saus teh tiram aja. setengah sendok teh. Kemudian Ketika dicicipin rasanya dulu sudah ya sebelum oke kangkungnya semua, itu masuk. dia Kira-kira koreksi rasa, nanti pas nggak nih, garamnya sesuai pas, nggak nih manisnya kalau pas, dengan gurih jumlah penyedapnya kangkungnya. pas, Jadi semua biar pokoknya nanti semua kalau udah oke kangkungnya deh udah gitu ya, masuk, baru nggak usah terlalu lama dimasukkan dalam memasaknya. Itu kangkungnya. biar Jadi kangkungnya itu ketika nanti tetap kangkung hijau. masuk, Tips nggak penting terlalu selanjutnya adalah banyak, kalau kangkungnya udah masuk, menambahkan masaknya tuh harus cepat bumbu-bumbu dan yang apinya akhirnya digedein. bikin Jadi proses apinya harus masak besar ya kangkung ini teman-teman. jadi Dengan lama. teknik ini Ya, masih jadi cepat, api tipsnya besar, adalah nggak usah ditambahkan masak air, nggak usah cepat terlalu ketika lama masaknya. kangkungnya Insya sudah Allah nanti masuk. hasil Kemudian kangkungnya itu tetap yang hijau, paling kelihatan penting adalah seger banget. menggunakan Semoga api bermanfaat besar. ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi Silahkan wabarakatuh. dicoba.